Dan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bersyukur Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, tidak sempurna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan rahmat kasih sayang, taufik karunia kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam agamanya. Nikmat yang begitu besar yang Allah senantiasa berikan kepada kita, yang bahkan sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga dengan nikmat yang begitu banyak yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan. Dan bentuk syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah berkeyakinan bahwa semua nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan adalah dengan mengucapkan melalui lisan kita dengan kata-kata dan yang semisalnya. Itu senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah karena mereka yang bersyukur kepada Allah senantiasa mengucapkan dengan lisannya, dengan kata-katanya alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillah. Dan mereka menyebutkan alhamdulillah, terutama atas nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita bersama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka yang bersyukur kepada Allah, yaitu dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sehingga dalam setiap gerak-gerik kita mengucapkan alhamdulillah, dan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah melalui lisan kita. Kemudian di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, yaitu dengan melakukan ibadah. I'malu ala Dawud syukra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah kalian sebagaimana keluarga Nabi Daud beramal. Ketika mereka bersyukur, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka barengi syukurnya dengan beribadah. Jadi syukur tanpa melakukan amalan, syukur tanpa melaksanakan perintah, syukur tanpa meninggalkan larangan, maka tidak sempurna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini dapat kita pahami melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin menjadi abdan syakura, ketika kita menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terlepas dari tiga perkara. Yang pertama, kita yakini bahwa semua nikmat dari Allah. Yang kedua, kita senantiasa mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita beramal, beribadah, dan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita bersama, yaitu nikmat duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya rasa syukur kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa limpahkan karunia, kasih sayang, taufik, dan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu dan senantiasa bisa mengunjungi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam
semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita bersama, nabi yang mulia, nabi yang paling cinta kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban demi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan segala sesuatu untuk kita sebagai umatnya, sehingga maka pantaslah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebagaimana yang senantiasa kita mengingatkan sebelum kita memulai pelajaran kita, bahwa pengurus Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan atau menganjurkan iltizam bil ijra'atil ihtiraziyah wat tadabirul wiqaiyah, yaitu kita senantiasa sama-sama menjaga protokol kesehatan, tentunya itu semua demi kemaslahatan kita bersama. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sekarang kita akan membahas sedikit tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan di antara makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita hidup, dan di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita juga wafat. Tentunya kita ingin hidup di atas kalimat la ilaha illallah, sebagaimana kita juga ingin wafat di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu semuanya adalah cita-cita kaum muslimin. Sehingga di antara salah satu doa kita ingat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa dilaksanakan salatul janaiz, yaitu salat jenazah. Dan kita tahu salat jenazah ada 4 takbir. Takbir yang pertama, kita mengucapkan alhamdulillah, yaitu kita membaca alhamdulillah. Kemudian takbir yang kedua, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang ketiga, nah disinilah takbir yang ketiga ada sebuah doa yang mungkin jarang kita membacanya, sehingga nanti kita mengetahui ternyata ketika kita melaksanakan sholat jenazah untuk saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada doa yang mana kita mendoakan diri kita dan juga kaum muslimin sebelum mendoakan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita dianjurkan apabila dilakukan atau dihimbau sholat jenazah, apabila dipanggil atau dihimbau, kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena di sana ada doa untuk diri kita pribadi dan doa kita untuk saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Di antara